Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Azhar Fadil akan melanjutkan video membaca buku pemrograman web pada bab 14. Di sini bab 14 ini berjudul DevOps CI/CD/the end containerization. Langsung saja kita ke yang paling pertama itu di sini ada SDLC dan modern DevOps meruntuhkan tembok pemisah. Di masa lalu yang kelam, pengembangan perangkat lunak seringkali terjebak dalam model air terjun waterfall yang kaku. Tim pengembang atau developer akan bekerja sama selama berbulan-bulan membangun fitur, lalu melemparkan kode yang sudah jadi melintasi tembok ke tim operasional atau Ops untuk deploy ke server. Masalahnya tim Ops tidak tahu menahu soal kode tersebut dan tim Dev tidak tahu menahu berkonfigurasi server. Ketika server meledak di tengah malam karena bug, Dev akan menyalahkan server Ops yang salah setting, dan Ops akan menyalahkan kode Dev yang busuk. Budaya saling tuding inilah yang melahirkan gerakan DevOps, sebuah filosofi budaya yang bertujuan meruntuhkan tembok pemisah antara kedua tim tersebut. DevOps bukanlah jabatan kerja atau sekedar alat, ia adalah pola pikir bahwa kamu yang membangunnya, kamu yang menjalankannya. Inti dari DevOps modern adalah kolaborasi dan otomatisasi. Tujuannya adalah memperpendek siklus hidup pengembangan sistem SDLC namun tetap menjaga kualitas produk. Jika dulu perilisan fitur baru release cycle bisa memakan waktu 6 bulan sekali, perusahaan seperti Amazon atau Netflix kini melakukan ribuan perilisan setiap hari. Ini hanya mungkin terjadi karena proses manual yang rentan kesalahan manusia seperti menyalin file via FTP atau mengonfigurasi database manual telah digantikan oleh skrip otomatis. Infrastruktur bukan lagi benda fisik yang harus dipasang dengan obeng, melainkan infrastruktur as code atau IAC. Kita bisa mendefinisikan server, jaringan, dan firewall dalam teks seperti Terraform atau YAML yang bisa direview dan di version control sama seperti kode aplikasi biasa. Salah satu pergeseran terbesar dalam SDLC adalah konsep shift left security atau DevSecOps. Dulu pemeriksaan keamanan dilakukan di tahap paling akhir tepat sebelum rilis. Jika ditemukan celah keamanan fatal, tim harus membongkar ulang arsitektur yang sudah jadi. Menjalani rilis berbulan-bulan dalam DevSecOps, keamanan dipikirkan dan diuji di sebelah kiri garis waktu alias sedini mungkin. Developer menggunakan alat pemandai kode otomatis di editor mereka untuk mendeteksi password yang pertama atau pustaka yang rentan saat mereka sedang menulis code. Keamanan menjadi tanggung jawab semua orang, bukan hanya tim security yang duduk di merah gading. Sebagai calon arsitek web, mengadopsi pola pikir DevOps berarti kamu tidak boleh berhenti belajar setelah kode berjalan di atas saya. Kamu harus mempeduli bagaimana kode berlaku di dunia nyata yang keras. Kamu harus memikirkan bagaimana cara memonitor aplikasimu, bagaimana cara memonitornya jika crash, dan bagaimana cara menskalakannya jika viral. DevOps adalah jembatan yang mengubah seorang coder menjadi engineer yang bertanggung jawab penuh atas ciptanya sendiri. 2. Containerization atau Docker. It works on my machine is dead. Kalimat "tapi di laptop saya jalan kok" adalah alasan paling klasik dan paling menyebalkan dalam sejarah pengembangan software. Masalah ini terjadi karena perbedaan lingkungan environment. Laptop developer menggunakan Mac OS dengan Node.js versi 18, sedangkan server produksi menggunakan Linux Ubuntu dengan Node.js versi 14. Perbedaan kecil ini bisa menyebabkan bug yang sangat sulit dilacak. Solusi revolusioner untuk masalah ini adalah containerization yang diperbolehkan oleh Docker. Kontainer adalah sebuah unit standar perangkat lunak yang membungkus kode beserta semua dependensinya, library, konfigurasi sistem, hingga runtime bahasa ke dalam satu paket tutup yang disebut image. Bayangkan kontainer seperti kontainer pengiriman barang di pelabuhan. Sebelum ada kontainer standar, buruh pelabuhan pusing mengatur cara membuat tong, karung, mobil, dan peti kayu ke dalam kapal. Sekarang apapun isinya, barang dimasukkan ke dalam kotak besi besar ukuran 20 kaki. Kapal server tidak perlu tahu apa isinya, ia hanya perlu tahu cara mengangkut kotak tersebut. Begitu juga dengan Docker. Server Linux, Windows, atau Mac bisa menjalankan kontainer Docker apa saja asal memiliki Docker Engine. Ini menjamin konsistensi mutlak jika kontainer berjalan dalam laptopmu yang dijamin 100% akan berjalan sama persis di server produksi, menghilangkan variabel lingkungan sebagai sumber masalah. Kontainer juga jauh lebih efisien daripada virtual machine VM tradisional yang bekerja dengan mengemulasikan seluruh perangkat keras dan menjalankan sistem operasi tamu atau GUI OS penuh di atas OS tuan rumah yang memakan banyak RAM dan CPU. Sebaliknya, kontainer berbagi kernel sistem operasi yang sama dengan tuan rumahnya, namun tetap terisolasi satu sama lain dalam user space. Ini membuat kontainer sangat ringan atau ukurannya hanya puluhan MB versus GB untuk VM dan bisa menyala dalam hitungan detik. Kamu bisa menjalankan puluhan kontainer di satu laptop tanpa membuatnya lemot, sesuatu yang bisa dilakukan dengan VM. Di era cloud saat ini, kontainer telah menjadi mata uang standar deployment platform orkestrasi seperti Kubernetes digunakan untuk mengelola ribuan kontainer yang berjalan di ratusan server sekaligus. Kubernetes tidak bertindak sebagai polisi lalu lintas yang otomatis menyalakan kontainer baru jika trafik naik, mematikan yang tidak perlu, dan mengganti kontainer yang rusak atau safe healing. Meskipun Kubernetes
Kubernetes mungkin terlalu kompleks untuk pemula. Memahami dasar Docker adalah kompetensi wajib. Tanpa Docker, kamu akan terjebak dalam neraka konfigurasi manual yang memperlambat inovasi. 3. CI atau CD pipelines atau pabrik kode otomatis. Jika Docker adalah wadahnya, maka CI/CD adalah ban berjalan atau conveyor belt di pabrik yang memindahkan wadah tersebut dari meja Docker ke tangan bunga. CI atau CD adalah singkatan dari Continuous Integration dan Continuous Delivery Deployment. Bagian pertama, CI atau Continuous Integration adalah praktik di mana developer secara rutin beberapa kali sehari menggabungkan image kode mereka ke repository utama. Setiap kali kode didorong, push to git server CI atau bangun dan menjalankan rangkaian tes mengerjakan gaya kode linting, unit test hingga integration test. Jika ada satu tes saja yang gagal, proses dihentikan dan developer langsung diberitahu dalam mendeteksi bug sedini mungkin saat kodenya masih segar dengan developer. Bagian kedua, CD memiliki dua makna. Continuous delivery berarti setelah kode lulus semua tes, ia otomatis dikemas, misalnya menjadi Docker image dan bisa dirilis ke produksi kapan saja, tapi tombol rilisan masih ditekan manual oleh manusia. Continuous deployment adalah tahap yang lebih ekstrim, di mana seluruh proses benar-benar tanpa sentuhan manusia. Jika udah lulus tes, ia otomatis langsung di-deploy ke server produksi dan bisa dipakai user saat itu juga. Perusahaan seperti Facebook dan Google menggunakan continuous deployment, mengingat mereka merilis fitur baru dalam hitungan menit setelah kode tersebut ditulis. Penerapan CI/CD mengubah budaya kerja secara drastis. Dulu tidak lagi takut melakukan perubahan besar atau refactoring karena mereka punya jaringan pengamanan berupa tes otomatis yang akan menangkap jika mereka memiliki fitur lama atau regression. Hal ini juga mengurangi stres saat hari rilis. Dulu deploy day adalah hari yang melakukan mana-mana di mana semua orang bergadang dan berdoa server tidak meledak. Dengan CI atau CD, deploy menjadi kerjaan rutin yang membosankan dan terjadi berkali-kali sehari. Jika ada error, sistem biasanya juga dilengkapi fitur rollback otomatis untuk kembali ke versi stabil sebelumnya dengan hitungan detik. Namun CI atau CD yang efektif membutuhkan disiplin dalam urusan tes. Pipeline secanggih apapun tidak akan menduga jika tes dijalankan kosong atau asal-asalan. Khususnya tes driven development atau TDD sangat membantu di sini. Selain itu, kecepatan pipeline juga krusial. Jika developer harus menunggu 1 jam untuk mengambil hasil tes, mereka akan kehilangan fokus. Pipeline harus dioptimasi misalnya dengan menjalankan tes secara paralel atau menggunakan cache checking agar bisa memberikan umpan balik dalam waktu di bawah 10 menit. C atau CD adalah investasi infrastruktur yang memberi dividen berupa kecepatan dan stabilitas jangka panjang. 4. Serverless dan microservice memecah batu monolit. Arsitektur tradisional biasanya berbentuk monolitik di mana terletak bagi aplikasi user of product catalog payment reporting digabung dalam satu kode raksasa dan sebagai satu server. Monolitik itu sederhana di awal tapi menjadi tak skala membesar. Di fitur reporting memakan banyak memori, seluruh server bisa crash dan mematikan fitur payment juga. Selain itu, untuk menskalaskan aplikasi, kita harus menduplikasi seluruh monolit tersebut yang boros sumber daya. Solusinya adalah memecah batu monolit tersebut menjadi microservice lain kecil yang berdiri sendiri, tinggal satu sendiri dan berkomunikasi satu sama lain lewat API atau HTTP atau gRPC. Dengan microservice kita bisa menginstalkan fitur secara independen. Jika fitur payment secara ramai, kita cukup menambah server untuk service payment saja tanpa memiliki service lain. Tim untuk service mereka, tim reporting bisa dipakai Python, bagus untuk data. Sementara tim core bisa pakai Go cepat. Namun microservice bawa kompleksitas operasional yang tinggi, mau microservice kecil jauh lebih sulit daripada satu service besar. Masalah seperti network latency, data konsistensi, dan service tracing menjadi tantangan sehari-hari. Oleh karena itu, microservice sebaiknya hanya diadopsi jika organisasi sudah cukup matang dan benar-benar membutuhkan skalabilitas ekstrim. Namun serverless memiliki kelemahan yang disebut cold start karena fungsi server itu saat tidak dipakai, kita request masuk kembali cloud butuh waktu untuk membangunkan server di balik layar. Ini menyebabkan latensi awal yang tinggi. Selain itu, arsitektur serverless bersifat stateless, yang berarti kita tidak bisa menyimpan koneksi database jangka panjang. Masa kita menggunakan solusi seperti connection pooling eksternal dari aplikasi serverless juga lebih sulit karena kita tidak bisa sumber itu menjalankan di lokal mirror seperti di cloud. Selain antara monolithic microservice dan serverless bukanlah hitam putih, arsitektur model seringkali bersifat hibrida. Startup bijak biasanya mulai dengan model monolit, kode terstruktur rapi tapi di deploy satu unit agar cepat bergerak. Setelah mulai tinggi, mereka memecah bagian yang paling boros sumber daya menjadi microservice atau fungsi serverless. Misalnya aplikasi utama tetap monolitik di kontainer Docker, tapi fitur resize image dan jalan PDF dipindahkan ke AWS Lambda agar tidak membebani server utama. Baik tahu kapan harus memecah dan kapan harus tetap menyatu. 5. Monitoring dan observability jangan terbang kita. Setelah aplikasi dari skala menyiar pekerjaan belum selesai, justru menggunakan aplikasi tanpa sistem penting ibaratnya mobil dengan mata tutup. Kamu tidak tahu seberapa cepat kamu melaju, apakah bensinmu habis atau apakah mesinmu mulai berasap, sampai akhirnya kamu menabrak tembok. Observability adalah kemampuan untuk memahami kondisi internal sistem berdasarkan output yang dihasilkannya. 3 pilar utama observability adalah log, metrics, dan trace. Logs adalah catatan, juga diklasifikasikan
login pada jam 10 atau error database timeout. Dengan distribusi login tidak boleh hanya disimpan di file teks masing-masing, karena server bisa mati dan lognya hilang. Kita harus menggunakan sistem centralized login seperti ELK, Stack, atau Loki yang mengumpulkan log dari semua kontainer ke satu dashboard pusat yang bisa dicari. Jangan lupa untuk melakukan log rotation agar di server tidak penuh. Dan jangan pernah mencatat data sensitif seperti PII, seperti password atau nomor kartu kredit di dalam log. Dan jika pada teknis, ada juga error tracking di sisi aplikasi seperti Sentry. Hal ini menangkap exception yang tidak tertangani atau unhandled exception di kode aplikasi secara real terlengkap dengan stack, trace, dan konteks variabelnya. Ini jauh lebih efektif daripada menunggu laporan user yang biasanya tidak jelas. Dan Sentry developer bisa tahu baris kode mana yang error, browser apa yang dipakai user, dan data apa yang diisinya. Seringkali tim dev bisa memperbaiki bug bahkan user sadar bahwa mereka mengalaminya. Soalnya observability adalah asuransi bagi kredibilitas aplikasinya. Di era digital, downtime adalah kerugian uang dan reputasi. Sistem monitoring yang baik memberi timmu ketenangan pikiran atau peace of mind untuk tidurnya di malam hari, karena mereka tahu bahwa jika terjadi sesuatu, sistem akan membangunkan mereka. Lebih dari itu, observability memberikan data untuk optimasi. Kamu tidak bisa memperbaiki apa yang tidak bisa kamu ukur. Jadikan dashboard monitoring sebagai halaman pertama yang kamu buka setiap pagi. 6. Arsitektur DevOps bukan sekadar integrasi keislaman, amal jama'i, dan budaya hisab. Arsitektur DevOps bukan sekadar menggabungkan tim development atau operasi, melainkan manifestasi dari amal jama'i atau kerja kolektif dan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Improvisasi lo yang selama ini dia pelari dan kamu menyalakan terjadi masalah adalah bentuk perpecahan yang berbentuk Islam. Dengan DevOps kita membangun budaya saling menanggung beban dan saling menolong. Developer bertanggung jawab atas kode mereka hingga ke produksi, dan tim operasi membantu menjadikan infrastruktur yang andal. Keberhasilan aplikasi adalah kemenangan bersama, dan kegagalannya adalah pelajaran bersama, bukan ada yang terkambing hitam. Teknologi containerization, Docker menjelaskan kita tentang alih dan standarisasi. Kita memastikan bahwa kode berjalan dengan cara yang sama di laut developer, server pengujian maupun server produksi. Dengan alasan di komputer yang saya jalan kak. Ini adalah bentuk lingkungan kita membuat syaratnya. Dengan kontainer kita membungkus amal aplikasi beserta seluruh pendukungnya menjadi satu paket yang utuh dan independen. Siap bermanfaat dimanapun ia ditemukan tanpa melakukan penutupan rumah atau server dengan konfigurasi yang rumit. Proses monitoring dan observability sangat kental dengan nilai muhasabah atau introspeksi diri dan mukorobah dewasi. Sistem login dan monitoring seperti Prometheus Grafana adalah malaikat senjata bagi aplikasi kita. Dia mencatat setiap error latensi dan downtime secara detail tanpa DevOps engineer yang baik tidak menunggu penggunaan marah-marah baru bertindak. Dia secara proaktif melihat dashboard atau catatan awal aplikasi untuk mendeteksi anomali sebelum menjadi bencana. Ini mengajarkan kita untuk selalu mawas diri dan memperbaiki kesalahan internal sebelum ditegur oleh orang lain sebelum datangnya hari kegagalan sistem yang fatal. Terakhir, filosofi microservice dan serverless mengajarkan tentang tawadu atau kerendahan hati dan spesialisasi. Dalam arsitektur microservice seperti setiap layanan mau ke bawah ia kecil dan hanya bisa melakukan satu hal yang baik, namun dia sangat bergantung pada layanan lain untuk berusaha sistem auto. Tidak seperti yang sombong ingin melakukan ingin mencerminkan tata nama syariat Islam di mana setiap orang memiliki sebuah ekspresi ulama, umara, pedagang, petani, dan yang saling melengkapi. Kesombongan untuk melakukan segalanya sendiri sering kali berujung pada kerapot sistem atau kehidupan of failure. 7. Kesimpulan siklus hidup tanpa akhir. Bab terakhir ini menyadarkan kita bahwa menulis kode hanya permulaan. Tentang semuanya adalah menjaga kode tersebut tetap hidup, sehat, dan relevan di dunia nyata. Berikut adalah pilar-pilar operasional yang harus kamu tanamkan. 1. DevOps adalah budaya, bukan jabatan. Kita belajar bahwa tempo pemisah antara pengembang dan operasional adalah penghambat inovasi. Tetapi you build it, you run it, maksudnya developer untuk bertanggung jawab atas kualitas kode mereka hingga ke tangan pengguna, mendorong terciptanya perangkat lunak yang lebih tangguh atau resilient. 2. Kontainer mengakhiri drama laptop saya dengan Docker. Kita bisa membuat aplikasi dan lingkungan yang menjadi satu unit standar yang immutable. Ini menjamin bahwa apa yang berjalan di mesin developer pasti akan berjalan sama persis di server produksi menggunakan variabel lingkungan yang sering menjadi sumber debugging. 3. Pabrik otomatis CI atau CD. Kita meninggalkan cara lama mendeploy via FTP menghol yang rentan kesalahan. Tipe CI atau CD dirilis sebagai penjaga gawang otomatis yang verifikasi baris kode melalui pengujian ketat sebelum mengirimkannya masuk ke produksi. Rilis fitur bukanlah cara makan bulanan, melainkan rutinitas harian yang membosankan namun aman. 4. Bicara mengenai arsitektur, kita membedah hype seputar microservice dan serverless. Kita memahami bahwa memecah monotik yang menawarkan skala tak terbatas namun membawa kompleksitas operasional yang tinggi atau distributed complexity. Arsitek yang matang atau tahukah pemilihan. 5. Jangan terbang buta atau observability. Terakhir, kita menyadari bahwa sistem pasti akan gagal atau is inevitable. Tujuannya bukan mencegah kegagalan 100%, tapi beberapa cepat kita mendeteksinya. Kombinasi logs, metrics, dan trace memberikan visibilitas
total ke dalam kotak hitam server, mungkin kita memperbaiki masalah bahkan sebelum penggunaan menjadwalnya. Sekian pembacaan bab 14 dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.